Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di pertemuan perkuliahan ini. Insya Allah hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang ijma. Dan tak lupa di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Bu Yeni Uswatun Hasanah dan ada Pak Yoga Oktan Nugroho. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu ijma secara etimologi dan terminologi. Dan di sini saya akan membahas tentang ijma secara etimologi. Nah, ijma secara etimologi itu terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 15 dan Quran surat Yunus ayat 71. Dalam Quran surat Yusuf ayat 15 yang artinya, maka tak kala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia. Lalu selanjutnya ada dalam Quran surat Yunus ayat 71 yang artinya, karena itu bulatkanlah keputusan dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakannya. Nah, selanjutnya ada ijma menurut terminologi. Nah, di sini ijma secara terminologi itu ada menurut para ulama usul berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Ada ulama Al-Hanafi Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, yaitu pengarang kitab Fusulul Badai. Nah, selanjutnya ada Kamaluddin bin Hammam, pengarang kitab Tahrir Al-Kamal bin Hammam. Selanjutnya ada Profesor Dr. Abdul Wahab Kalam. Selanjutnya ada Profesor Muhammad Abu Jahrah, dan yang terakhir ada Imam Al-Ghazali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang ada di dunia Islam terhadap hukum syara dari suatu kejadian atau peristiwa pada suatu masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, di sini ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Baik, yang selanjutnya yaitu syarat terbentuknya ijma. Syarat terbentuknya ijma terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Secara umum, mujtahid diartikan sebagai ulama yang mempunyai kemampuan dalam istinbat hukum dari hukum syara. Dalam kitab Jamhul Jamawi disebutkan bahwa yang disebut dengan mujtahid ialah orang yang faqih. Ada juga yang memandang mujtahid sebagai ahli wal aqdi. Hal ini berdasarkan pendapat Al-Wadi dalam kitab Isbat, bahwa mujtahid yang diterima fatwanya ialah ahlu al-hali wal aqdi. Pendapat-pendapat tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yakni bahwa yang dimaksud mujtahid adalah orang-orang Islam yang baik, berakal, mempunyai sifat terpuji, dan mampu mengistinbat hukum dari sumbernya. Jika dalam suatu masa tidak ada seorang pun yang mencapai derajat mujtahid, maka tidak bisa dikatakan ijma. Meskipun ada, tetapi hanya satu orang, itu pun tetap tidak dikatakan ijma karena tidak mungkin seorang bersepakat dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, para mujtahid harus umat Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan umat Muhammad adalah orang-orang mukallaf dari golongan ahli al-hali wal aqdi. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang mukallaf dari golongan Muhammad. Tidak bisa dikatakan ijma jika kesepakatan itu dilakukan oleh para ulama selain umat Muhammad SAW. Karena ijma umat Muhammad SAW itu telah dijamin bahwa mereka tidak mungkin bersepakat atau berijma untuk melakukan
suatu kesalahan. Dan yang ketiga, dilakukan setelah wafatnya Nabi. Hal itu karena ketika Nabi masih hidup, Nabilah yang menjadi sumber hukum dari setiap permasalahan yang terjadi. Adapun rukun ijma sebagai berikut. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mereka yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada kasus tersebut dari berbagai keterangan Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengungkapkan pendapatnya. Dan yang terakhir, sandaran hukum ijma tersebut haruslah Al-Quran dan atau hadis dari Rasulullah. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ijma. Dasar hukum ijma yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akal pikir. Yang pertama yaitu Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Perkataan amri yang terdapat pada ayat tersebut ialah berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum yang meliputi urusan agama dan dunia. Ulil amri dalam urusan dunia yaitu contohnya kepala negara, raja, pemimpin atau pengusaha. Sedangkan ulil amri dalam urusan agama yaitu ialah mujtahid. Dalam ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya ulil amri itu telah bersepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa. Maka kesepakatan tersebut hendaklah kita laksanakan atau kita patuhi oleh kaum muslimin. Yang selanjutnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganganlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersatu padu, jangan sekali-sekali sampai bercerai-berai, termasuk dalam urusan tentang berijma atau bersepakat, dan dilarang bercerai-berai yaitu dengan menyalahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para mujtahid. Allah telah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 115, Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, barang siapa yang menantang Rasul setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua yaitu adalah hadis. Bila para mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma tersebut hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan ataupun dusta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga yaitu akal pikir. Setiap ijma yang dilakukan atas hukum syara hendaklah dilakukan dan dibina atas asas pokok ajaran Islam.
Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam. Batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan bila ia berijtihad dalam berijtihad tersebut ia menggunakan nas, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nas tersebut. Sebaliknya, jika dalam berijtihad ia tidak menemukan satu pun nas yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad tersebut ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nas seperti qiyas, istihsan dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang telah dilakukan tersebut akan jauh menyimpang atau menyalahi Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pembahasan yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ijma adalah suatu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif dari bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan hadis. Ijma ini merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Pada masa Rasulullah masih hidup itu tidak pernah mengatakan adanya ijma dalam suatu hukum, karena hukum-hukum yang belum jelas itu dikembalikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun syarat-syarat ijma agar kesepakatan mujtahid dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum. Yang pertama itu ada ijma syarih dan yang kedua ada ijma sukuti. Dari dua ijma itu ada perbedaan-perbedaan, terdapat perbedaan-perbedaan dalam pandangan ulama mengenai ijma itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.